Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Kelvin Fernando Pratama, NPM 107, mahasiswa jurusan farmasi di Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen suplai di farmasi, khususnya di apotek. Oleh karena itu, mari kita langsung bahas saja. Berbicara manajemen suplai di farmasi terdiri dari 3 komponen yang sangat esensial. Yang pertama adalah perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi, khususnya di apotek yang akan kita bahas secara rinci. Nah, kita langsung saja nomor 1 yaitu perencanaan. Apa sih sebenarnya perencanaan? Maka dari outline tersebut kita dapat membahas perencanaan kebutuhan obat, metode menghitung perencanaan yang mulai dari metode komorbiditas, konsumsi, dan kombinasi hingga metode ABC dan metode FEM. Nah, perencanaan kebutuhan obat sebenarnya apa sih dari definisinya? Perencanaan kebutuhan obat adalah pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai kebutuhan dan anggaran untuk menghindari hal kekosongan pada obat dengan menggunakan suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga terdapat perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau SAB. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan SAB yang berkaitan dengan pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang telah ditetapkan. Nah, telah disebutkan bahwa dalam menghitung pengadaan sediaan farmasi di apotek, terdapat beberapa metode yang harus dipertanggungjawabkan atau metode yang reliable. Nah, untuk metodenya terdiri dari metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode gabungan. Kita langsung bahas saja. Yang pertama adalah metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini adalah metode yang dihitung berdasarkan analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya dan digunakan jika sudah mempunyai data konsumsi obat yang akurat dan tidak bisa dihitung per kasus penyakit. Nah, untuk metode konsumsi terdiri dari persamaannya yaitu CT atau kebutuhan per periode waktu sama dengan CA dikali T, kebutuhan rata-rata per bulan dikali lama kebutuhan, kemudian ditambah safety stock dan dikurang dengan sisa stok. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan metode konsumsi? Yang pertama untuk kelebihannya adalah akurasi data yang didapat lebih tinggi, mudah dilakukan karena tidak memerlukan data epidemiologi serta pengobatan standar, hingga ketersediaan obat cenderung stabil apabila data dan pola preskripsinya rata. Dan untuk kekurangan metode ini yaitu informasi pasien dan konsumsi obat sulit didapat, tidak dapat dijadikan patokan pengkajian penggunaan obat, serta perbaikan preskripsi. Dan jika mengalami stock out atau kehabisan stok, dalam jangka waktu lama merupakan ancaman terbesar. Kita langsung saja ke contoh kasus perhitungannya, bisa dilihat pada slide ini. Suatu apotek atau rumah sakit ingin membeli infus ringer sebanyak 2.000 infus 2 bulan sekali dengan harga 12.000 per satuan dengan waktu tunggu selama 3 minggu. Dan berapa sih sebenarnya harus dibeli dan anggarannya berapa untuk dibayarkan dalam proses pengadaan ini. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam persamaan tersebut, yaitu CT sama dengan CA kali T ditambah safety stock dan dikurang sisa stok. Nah, kita masukkan 2.000 botol sebagai CA-nya dan dikali 2 bulan karena tiap 2 bulan sekali dalam pengadaannya, ditambah 1.400 buah sebagai safety stock dan dikurang 1.000 buah sebagai stok yang masih ada di dalam apoteknya. Nah, anggaran yang harus dikeluarkan yaitu Rp52.800.000 dan bisa dilihat perhitungannya pada layar. Dan kita langsung saja ke metode epidemiologi. Nah, epidemiologi ini berbeda dengan konsumsi. Kalau konsumsi tadi adalah menurut data pada tahun lalu, obat apa sih yang paling sering digunakan. Tetapi epidemiologi ini berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang tersedia. Nah, untuk persamaannya hampir sama dengan metode konsumsi, yaitu CT sama dengan CE dikali T. CE-nya adalah perhitungan standar pengobatan dikali T lama kebutuhan, dan ditambah safety stock dan dikurang sisa stok. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan dari metode epidemiologi? Yang pertama adalah prediksi yang aktual dan dapat menjadi acuan pada pola pengobatan baru. Karena tadi berdasarkan frekuensi penyakit dan prevalensi yang terjadi. Kemudian kelebihan yang dapat dilihat yaitu meningkatkan suatu usaha perbaikan pengobatan. Dan untuk kekurangannya yaitu butuh waktu lama dan SDM terampil karena kita berhubungan dengan data dan prevalensi yang ada. Kemudian juga memerlukan pencatatan dan pelaporan yang baik karena data penyakit sulit diperoleh. Kemudian kita lanjutkan yaitu kekurangan yang lain yaitu pola penyakit yang tidak selalu sama karena tiap prevalensi berbeda dan rentan terjadinya kehabisan stok. Nah, berikut ini ada contoh kasus perhitungan yaitu di suatu apotek dan rumah sakit ingin membeli bisa ular karena pada kasus terlaporkan bahwa bisa ular tiap bulannya terdapat pasien yang mengalami gigitan ular sehingga memerlukan obat anti bisa ular, asantaxenamat, keterolak injeksi, dan cefotaxim. Sehingga berapa sih yang harus dibeli oleh apotek atau rumah sakit tersebut? Maka dihitung
satu persatu untuk masing-masing obat, lalu dimasukkan ke dalam rumus persamaan yang tadi yang hampir dengan yang sama dengan metode konsumsi dan didapatkan anggaran yang harus dikeluarkan yaitu Rp21.600.000. Dan berikut kita masuk ke metode gabungan, yaitu metode gabungan untuk metode konsumsi dan metode epidemiologi. Kita lihat saja langsung. Nah, untuk metode gabungan adalah karena kita memilih metode gabungan ketika ada data yang fluktuatif dan dapat dijadikan metode konsumsi dengan koreksi pola-pola penyakit, perubahan jenis jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, dan perubahan kebijakan pelayanan pasien. Nah, persamaannya adalah C kombinasi sama dengan CA ditambah CE atau standar pengobatan ditambah kebutuhan rata-rata per bulan dikali lama kebutuhan ditambah safety stock dan dikurang sisa stok. Hampir mirip dengan metode konsumsi dan metode epidemiologi. Nah, kita masuk saja ke kelebihannya. Yang pertama, dapat diterapkan pada obat dan alkes pada pengadaan fluktuatif, dan pola perubahan preskripsi dan penggunaan obat bukan suatu ancaman, dan menyajikan informasi biaya dan penggunaan obat yang lebih jelas, karena merupakan metode gabungan dari hasil epidemiologi dan konsumsi. Sedangkan kekurangannya adalah terlalu kompleks, sehingga waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan harus sangat kompatibel. Dan ini adalah contoh kasus perhitungannya pada rumah sakit atau apotek di Jatinangor. Dan di sini akan dihitung untuk obat flu dan batuk, dan berdasarkan jumlah-jumlah tersebut yang tertera pada slide, kita dapat hitung melalui persamaan yang telah saya jelaskan tadi, dan didapatkan bahwa anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 32 juta. Ya, agar rumah sakit tersebut dapat meminimalisir terjadinya safety stock dan untuk menghitung pengadaan obat dengan metode gabungan. Dan selain metode epidemiologi, metode konsumsi, dan metode gabungan, terdapat metode ABC. Apa sih metode ABC? Metode ABC adalah analisis ABC yang terdiri dari A-nya adalah always, B adalah better, dan C-nya adalah control, always better control. Suatu teknik manajemen, penyesuaian, perencanaan, dan pengadaan obat yang dilakukan dengan mengelompokkan item berdasarkan kebutuhan dananya. Dan karena tadi adalah berdasarkan kebutuhan dananya, maka terdapat klasifikasi untuk melihat dari dana yang diperlukan. Nah, terdapat klasifikasi kelompok A, yaitu 10-20% dari total item, merepresentasikan 60-70 total item, dan ada kelompok B, yaitu 20% dari total item, untuk merepresentasikan hasil dari total item. Nah, di sini ada Pareto Principle, yaitu ABC, yaitu A very important, B moderately important, dan C least important. Dan di sini terdapat grafik yang bisa dilihat kebutuhan ABC ini seperti apa. Dan kita akan lanjut saja untuk lebih jelasnya. Nah, kelebihan metode ABC ini yaitu informasi biaya obat lebih relevan, dan identifikasi dan eliminasi aktivitas non-value dan informasi biaya obat lebih akurat. Sedangkan kekurangannya adalah prosedur pengelompokan kompleks sehingga butuh waktu yang lama, dan biaya promosi dan riset tak diperhitungkan. Nah, berikut ini adalah contoh obat, beberapa contoh obat yang dikelompokkan menjadi kelompok A, B, dan C. Bisa dilihat pada tabel bahwa misalnya obat Garexin atau Gentafilm dikelompokkan menjadi metode klasifikasi kelompok C. Nah, kita lanjut ke metode lain, yaitu metode Venn. Apa sih metode Venn? Metode Venn adalah analisis Venn, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Dia adalah pengelompokan obat berdasarkan dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan. Nah, klasifikasinya yaitu ada vital, yaitu sebagai obat penyelamat, obat pelayanan kesehatan pokok, dan obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian seperti adrenalin, antitoksin, dan insulin. Selain itu ada obat esensial, yaitu bekerja kausal, bekerja pada sumber penyakit, terbukti efektif menyembuhkan penyakit. Contohnya adalah antibiotik, obat gastrointestinal, dan NSAID. Dan ada obat juga, yaitu obat non-esensial, yaitu sebagai obat penunjang, seperti vitamin dan suplemen. Nah, kelebihan dari metode Venn ini adalah memungkinkan penyesuaian pengeluaran saat terjadi krisis, dan kemudian juga mempermudah pengawasan obat berdasarkan tingkat kepentingan, dan juga stok barang lebih mudah diklasifikasikan berdasarkan prioritas khasiat. Tetapi kekurangannya adalah harus mengetahui pola penggunaan obat di suatu tempat, sehingga butuh waktu yang lama, dan tidak dapat digunakan pada wabah baru melanda. Dan berikut ini adalah contoh obat yang diklasifikasikan dengan metode Venn. Bisa dilihat bahwa allopurinol adalah klasifikasi obat esensial, dan bisa dilihat pada tabel untuk obat-obat lainnya.
Dan ini adalah kelompok ABC FAN, yaitu metode gabungan antara metode ABC dan FAN. Bisa dilihat pada kategori sumbu pada sisi kiri adalah ABC dan sumbu pada sisi kanan atas adalah FAN. Dan bisa dilihat bahwa klasifikasi kelas 1 adalah yang warna hijau, klasifikasi kategori 2 warna kuning, dan kategori 3 nomor abu-abu. Nah, setelah pengadaan akan dilanjutkan dengan yang namanya adalah pengadaan. Nah, di pengadaan ini kita akan melihat hal apa aja sih yang setelah kita rencanakan melalui proses metode yang kita hitung. Nah, di pengadaan ini kita akan lakukan pembelian, penerimaan, dan pembayaran. Nah, pengadaan adalah menjamin ketersediaan jumlah dan waktu yang tepat dengan harga terjangkau dan sesuai mutu, distributor valid. Kita harus memperlihatkan dan mendapatkan distributor valid yang dilihat dari perizinan dan penanggung jawab. Dan kita juga dalam proses pengadaan harus memiliki surat pesanan, yaitu antara lain surat pesanan umum yang terdiri dari untuk memesan obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras, dan surat pesanan narkotika untuk obat yang bersifat golongan narkotika dan obat psikotropika, dan juga ada surat obat untuk OOT dan prekursor. Nah, apa yang harus dilakukan dalam proses pengadaan? Yang pertama adalah mengetahui distributor yang sesuai serta tervalidasi. Kemudian, nomor 2 adalah kita membuat surat pesanan umum, mau itu obat bebas, bebas terbatas, narkotika, psikotropika, hingga prekursor. Kemudian dilakukan pembelian dan penerimaan. Untuk pembelian terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah dengan tender terbuka. Kemudian kalau misalnya kita dengan tender terbuka, kita akan mendapatkan sumber penyedia obat tetapi tidak memakan harga. Tapi kalau misalnya menggunakan tender terbuka ini membutuhkan waktu yang lama, kualitas kurang, dan membutuhkan perhatian penuh. Tetapi juga ada tender terbatas nomor 2, yaitu proses pembelian melalui mitra perusahaan. Tata cara ini lebih ringkas, hemat, dan beban kerja lebih ringan. Tetapi kelemahannya yaitu kualitas obat tidak dapat dikendalikan. Dan juga cara nomor 3, dalam pembelian persediaan farmasi juga dapat negosiasi. Biasanya dilakukan untuk obat dengan urgensi rendah atau non-esensial atau pada saat biaya terbatas. Dan terakhir ada pengadaan langsung, yaitu pembelian secara langsung kepada distributor tertentu. Kelebihan kualitas obat terjaga, cepat, lead time-nya juga lebih pendek, dan kekurangannya adalah lebih mahal. Nah, kita akan masuk ke persyaratan pemasok atau distributor. Yang pertama adalah harus memiliki izin PBF yang masih berlaku, dan PBF memiliki dukungan dari industri farmasi bersertifikat CPOB, reputasi PBF baik di bidang pengadaan obat, dan pemilik dan APJ PBF tidak sedang dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian, hingga mampu menjamin kesinambungan ketersediaan obat sesuai masa kontrak. Nah, setelah kita melakukan pengadaan terhadap PBF tersebut, kita harus melakukan proses pembayaran. Ada 3 cara, yaitu konsinyasi, COD, atau kredit. Kalau konsinyasi yaitu kerjasama apotek dengan distributor atau produsen, dicek setiap bulan. Nah, kita juga bisa dengan COD atau bayar tunai ketika pesanan tiba, hingga kredit, pembayaran pada jangka waktu tertentu, biasanya setiap 21 hari. Nah, setelah kita lakukan pembayaran, kita akan menerima sediaan farmasi tersebut. Nah, hal yang perlu dilakukan setelah dilakukan penerimaan yaitu cek kesesuaian surat pemesanan, cek item, batch, expired date, dan jumlah obat yang didapatkan, kemudian pencatatan pada buku penerimaan untuk terdata. Habis itu kita melakukan input pada sistem informasi farmasi, kita lakukan penyusunan first expired, first out, dan pencatatan pada kartu stok sesuai item. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri ada pada sediaan farmasi berbeda-beda. Misal untuk tablet dan tablet salut, cairan, salep, sirup kering, supositori, dan injeksi itu berbeda. Dan cara pemeriksaannya biasanya adalah organoleptis dan pada kemasan dan serta bau yang dihasilkan. Dan yang bisa dilihat pada slide. Nah, setelah kita mengadakan sediaan farmasi, kita harus menyimpan sediaan farmasi tersebut. Bagaimana sih sebenarnya penyimpanan sediaan farmasi? Nah, sebenarnya penyimpanan ini akan mempengaruhi kualitas obat dan disimpan di kondisi sesuai dengan kebutuhan obat. Terdapat beberapa cara yang harus dilakukan dalam proses penyimpanan dan terdapat juga beberapa faktor yang harus diperhatikan. Untuk faktor yang harus diperhatikan itu adalah stabilitas. Hal ini termasuk suhu, cahaya, dan kelembapan, dan juga ada bentuk sediaan untuk menghindari kesalahan pengambilan. Terus ada juga kelas terapi, menghindari kesalahan pengambilan dalam kelas-kelas obat tertentu, dan penyimpanan obat khusus, yaitu kita harus menyimpan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, prekursor dengan rak yang berbeda. Hingga obat dengan high alert atau resiko tertinggi, kita juga harus menyimpannya dengan kategori yang berbeda, dan kita juga harus memperhatikan penyimpanan pada obat look alike, sound alike, dengan memperhatikan obat generik.
Nah, gedung penyimpanan ini prosesnya atau gedungnya harus mempunyai fasilitas untuk memudahkan ruang gerak, sirkulasi udara dan gerak dan pelat baik, kondisi penyimpanan juga baik, dan pencegahan kebakaran juga harus dimiliki oleh fasilitas penyimpanan sedia informasi. Nah, prinsip dan sistem penyimpanannya bisa dilihat pada layar, yaitu suhu, biasanya suhu kamar untuk 25-30 derajat, suhu sejuk, suhu dingin, dan juga kelembapannya juga harus kering dan tidak lembab, kecuali untuk obat yang harus disimpan pada kondisi lembab. Dan biasanya kalau untuk masalah cahaya harus terlindung dari cahaya matahari atau peka terhadap cahaya matahari. Untuk tata ruang penyimpanan dibagi menjadi 6 kelas, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan first expired, first out, atau penyusunan kemasan besar, disimpan tata ruangnya berdasarkan narkotika atau psikotropika, dan dikategorikan untuk sediaan dan lingkungan, dan pencantuman nama. Nah, untuk manajemen penyimpanannya atau gudang farmasi, kita harus melihat dan menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, dan kecurian kebakaran yang terjadi. Kemudian kita juga harus memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan, dan juga memudahkan dalam pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa dan mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, serta menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Dan biasanya disimpan pada gudang untuk di rumah sakit ataupun di apotek sendiri. Kalau di gudang, jalur distribusi obatnya terdiri dari penempatan jalur distribusi, jumlah dan penyebaran distribusi, waktu dan jumlah dan kapasitas penyimpanan, dan seleksi lokasi dan letak. Biasanya gudang berada di antara daerah distribusi, fasilitas listrik, air, dan jaringan telekomunikasi, dan harus memiliki ukuran yang memadai dan aman. Dan harus diperhatikan bahwa gudang harus mempunyai struktur yang baik, desain gudang, organisasi pengelola gudang, prosedur, hingga penanganan khusus barang yang membutuhkan perhatian stabilitas. Dan sekian dari presentasi saya mengenai perencanaan dan pengadaan serta penyimpanan sediaan farmasi manajemen supply di apotek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.